sampai ada teman gue nyeletukin, udah jangan ada yang ngomong. Nah di situ bang, karena emang niat gue naik gunung gede itu mau tes nyali gue nih, tes nyali sambil gue menantang penghuni yang berkuasa di situ. Turun jam berapa emang? Jam 12. Lah kok sekarang baru turun nyantai? Katanya jalan kan hujan, keadaan hujan. Iya, kita jalan aja biasa, nggak ada istirahatnya. Istirahat paling kita cuman ngerokok sebat 3 menit kita langsung berangkat lagi bang. Lah kok aneh kok bisa sampai berjam-jam. Dia bongkok terus berjalan sambil begitu bang. Itu udah kayak kanguru tuh, merinding tuh bang. Halo sob, balik lagi bareng gue Refdi. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada kesempatan kali ini sob, di sebelah gue udah ada seorang narasumber yang dimana beliau berprofesi sebagai konten kreator horor juga nih. Tapi lebih tepatnya di penelusuran ke tempat-tempat angker untuk menguji mitos yang ada di sana. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan menceritakan kisahnya pada saat menantang mitos yang ada di Gunung Gede Pangrango. Penasaran sama hal apa aja yang beliau alami? Kita kenalan dulu aja sama narasumber di sebelah gue. Halo Bang Rizky. Halo. Kabar gimana Bang? Alhamdulillah sehat bang. Sehat Bang ya? Sehat. Bang makasih banyak ya, lu udah jauh-jauh dari Depok ya ke Pondok Aren ya Bang ya. Yes, khusus nih buat Penatua nih. Dan perdana juga lu tampil di podcast ya. Eksklusif gua diundang-undang podcast, gua nggak mau di Penatua doang nih, eksklusif gua diundang mau. Mantap dong Bang Rizky. Makasih banyak ya. Oke Bang, pada kesempatan kali ini lu mau menceritakan pengalaman mistis lu yang mana? Pengalaman mistis gue di Gunung Gede Pangrango untuk mengetes mental dan menantang-nantang bangsa jin di Gunung Gede itu bang. Gue suka nih sama sesuatu yang menantang nih, karena endingnya pasti ger banget nih. Oke Bang Rizky, ditahan untuk cerita lengkapnya. Siap. Oke nih sob, sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau menginformasikan buat kalian semua nih yang memiliki pengalaman mistis, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau apapun itu, dan ingin menjadi narasumber di Penatua, kalian bisa banget langsung DM di Instagramnya Penatua, yaitu di penatua.official, atau kalian bisa kirim via email untuk mempermudah, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke, gue rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ceritanya. Ceritanya jadi gue punya suatu channel itu channel horor yang notabene tuh kontennya ada toxic di tempat-tempat angker. Kita menghina bangsa jin. Oke. Gitu bang. Kita ya meledek-ledek bangsa jin, terus kita membongkar mitos-mitos yang menurut masyarakat itu katanya, wah kita nggak boleh kayak gini, tapi kita lakuin. Kita lebih kalau gue ngelakuin kayak gini tuh kita nggak terjadi apa-apa gitu, karena kita manusia yang paling sempurna bang, kita khalifah di dunia. Oke, seperti itu bang. Iya. Nah akhirnya setelah itu lu melakukan pembuktian ya? Yes, jadi gini bang, sebelum gue explore punya channel Gila Dikit, gue sempet mau tes nyali, bukan sempat atau mau, malah udah melakukan. Itu gua tes nyali di Gunung Gede Pangrango di Bogor. Jadi ini gue langsung cerita aja ya. Oke, siap. Jadi di 2017 itu kita nongkrong. Itu gue pertama kali gue naik Gunung Gede Pangrango. Jadi gue ngomong sama teman-teman gue, yuk kita naik gunung yuk. Gue belum pernah naik gunung gitu. Tapi emang niat gue udah banyak bertebaran di media-media, podcast kalau di gunung itu kan angker gitu kan, banyak cerita-cerita mistis. Terus juga paling kuat energinya, menurut gue pun kayak gitu. Jadi gue rembukin sama teman-teman gue mau naik gunung. Akhirnya yang kita pilih Gunung Gede. Tadinya mau ke Salak, cuma karena pada saat itu Salak di 2017 itu kalau nggak salah ada penutupan, gue nggak tahu, banyak pohon tumbang apa gimana. Akhirnya kita putusin ke Gunung Gede Pangrango. Akhirnya kita daftar lewat online. Pada saat itu
berapa ya, kalau nggak salah tuh 25.000 kalau nggak salah di 2017 itu. Jadi satu orang 25, kita bayar lewat online. Kita berangkat tuh bang. Kalau nggak salah itu gue berangkat 7 orang. Oh, 7 orang. 7 orang. Itu motoran lo kesana? Motoran. Jadi gue berangkat itu jam 1 malam. Jam 1 malam. Terus udah sampai di puncak nih, Cibodas di jam 3-an. Jam 3 kalau nggak jam 4, karena kita jalan juga kita nyantai. Akhirnya kita cari warung, karena di Cibodas itu ada warung yang tingkat terus bisa istirahat di situ. Tapi bayar 10.000, ngecas goceng bang. Itu kita nginep di situ. Kesiangan tuh. Tadinya kita mau naik jam 6:30, jam 7-an. Jadi biar jam 12 kita nyampe puncak kan. Nggak sampai puncak, sampai Surya Kencana. Itu sampai akhirnya kita kesiangan tuh. Kita bangun jam 10, akhirnya kita makan dulu, berangkat. Naik sampai base camp itu kan naik angkot kan, kita naik via Putri bang. Gue inget banget. Jadi kita sampai base camp pendaftaran, kita estimasi kita naik lewat Putri, naik angkot tuh. Naik angkot, kita naik lewat Putri itu jam, kalau nggak salah jam 1 atau jam 2. Gue udah lupa tuh. Jam 1 jam 2, akhirnya kita naik sampai kalau nggak salah gue nggak tahu ya. Karena emang pertama kali gue naik gunung bang itu. Pertama kali gue nggak tahu di pos berapa, kita ketemu pendaki ilegal. 2 orang. Kalau nggak salah itu kita sampai di Via Putri itu di pos 4, kita ketemu pendaki ilegal. Itu keadaan mau maghrib, jam 5:30 ya. Itu jam 5:30 kita ketemu. Ya kita ngobrol-ngobrol, sama pendaki. Lu mau ngapain di sini? Oh iya, gue mau nyusul temen gue, udah sampai Surya Kencana gitu. Gue nyusul, kalau nggak salah dia tuh anak Rawamangun atau Bekasi gitu, gue lupa. Dia nggak sama sekali, dia nggak bawa logistik, sama sekali dia nggak bawa tenda. Anjir, bawa badan doang? Bawa badan doang, karena dia mau nyusulin temennya yang udah sampai Surya Kencana bang. Gitu kan. Akhirnya kita sampai pos 4 malam, jam lewat maghrib lah, karena kita ketemu dia pun kita kayak nyantai-nyantai ngobrol, kita buka kompor, kita bikin kopi gitu kan sama dia. Terus nggak tahu kenapa di obrolan kita itu sampai langitnya udah dari biru sampai langitnya udah gelap, teman-teman gue sama pendaki ilegal ini ngobrolin pengalaman horor di gunung-gunung yang pernah dia taikin bang. Gitu. Oh jadi ini memang pendaki gunung ya dia ya? Ya, dia pendaki ya? Itu. Mungkin kalau dia ngelihat channel ini nih, komen aja nih di bawah. Gue lupa Instagram, kayak teman gue masih punya Instagram juga tuh bang, masih komunikasian lah. Tuh akhirnya dia ngobrol gini-gini, masalah tentang horor, cerita pengalaman dia di Semeru, katanya ketemu macan tutul lah apa segala macam, dari yang nyata sampai yang horor tuh cerita semua di situ. Terus sampai ada teman gue nyeletukin, udah jangan ada yang ngomong. Nah di situ bang, karena emang niat gue naik gunung gede itu mau tes nyali gue nih, tes nyali sambil gue menantang penghuni yang berkuasa di situ gitu. Dan ini sinkron nih, sampai gue punya channel YouTube. Kenapa sampai gue berani? Jadi nanti di akhir cerita gue bakal pertengahan atau akhir gue bakal ceritain, karena ini sinkron gitu. Kenapa gue sampai berani bikin channel YouTube terus gue menantang setan, menantang bangsa jin, karena dari situ gue tes nyali itu di Gunung Gede. Pas temen gue bilang kayak gitu, gue ngerasain itu di pos 4 bang. Ketinggian pun kalau kita di pos 4 atau pos 5 itu udah vegetasi kan udah rapet semua tuh. Di pos mau ke pos 5 lah kalau nggak salah, itu vegetasi udah rapet, kita nggak mungkin ngelihat rumah-rumah titik nyala lampu-lampu gitu bang. Udah ibaratnya udah emang kita udah di atas gunung banget gitu, udah di ketinggian banget. Nah gua mendengar suara kayak konser dangdut gitu bang. Ini sumpah wallahi, ini gue lagi duduk, biar gue nggak bisa berdiri nih bang.
Iya. Itu gue mendengar suara dangdut. Suara dangdut itu uh, ya kayak suara dangdut, ya dang dung 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 dang gitu gitulah. Terus gue bisik sama teman gue, teman di samping gue, lu dengar suara nggak? Udah ntar aja ceritanya pas kita buka tenda di Surya Kencana. Ayo udah, gue yakin dia dengar gitu kan. Gue yakin dia dengar, gue dengar. Nah di situ mental gue tuh makin kayak penasaran, makin mencari-cari. Gue makin gue nggak secara lisan gue ngucapin, wah nih lu kalau penghuni di sini, ayo sini keluarin semua, tampakin diri lu semua, interaksi lu besar-besaran, ayo. Begitu. Gue ngomongnya di dalam hati, nggak secara lisan. Karena emang niat gue mau tes nyali, gitu kan. Gue mau tes nyali, udah ada tuh. Pas gue sampai itu kalau nggak salah jam 7:30 atau jam 8, kan kalau kita mau masuk ke Surya Kencana kan pasti ada warung tuh ya. Di Surya Kencana tuh ada warung yang kayak terpal terus dia bawa kompor gitu, yang gorengannya udah dingin tuh bang. Iya. Itu nggak ada bang, cuma ada terpalnya doang. Oh, berarti udah tutup. Iya, gue nggak tahu udah tutup apa emang dia nggak buka pada hari itu gitu. Temen gue pun karena emang udah sering ke naik Gunung Gede, pas di perjalanan dia cerita itu nanti ada ada yang jual gorengan tuh, jual ini, jadi kita nggak buka kompor lagi tuh, ntar kita ngopi aja sambil di jalan gitu. Akhirnya tutup kan, wah tutup. Nah pas sampai di warung itu kabut turun tuh bang. Iya. Kabut turun, kan nggak jauh dari warung itu kan, kalau nggak salah 50 meter atau 25 meter itu langsung Surya Kencana tuh bang. Kita langsung lihat itu ketutup gelap gulita, samar sama kabut. Jadi tapi biasanya kan kalau kita lihat kegelapan lama-lama emang gelap gitu kan, gelap, tapi lama kelamaan dia kelihatan semua bang, Kebuka lagi. Ya lu pernah lah ngerasain mati lampu di rumah, atau ntar lama kelamaan lu pasti ngeliat tembok gitu kan. Iya. Kayak gitu. Dari kabut, anehnya nggak berapa lama gue merinding tuh bang. Nggak berapa lama kabut itu kayak ngebuka jalan kita langsung bintang-bintang tuh udah ngebantu penerangan jalan gitu kan. Di situ makin tertantang karena emang teman gue juga pas sebelum pendakian cerita, katanya di Surya Kencana itu banyak mitos, banyak cerita, itu ada kerajaan Siliwangi katanya. Cuman kita nggak tahu ya, pun gue juga nggak percaya. Gue sih tuh udah ngerasain keanehan di pas gue kabut yang tahu-tahu ngebuka jalan gitu tuh. Itu gue ngerasa keanehan, makin tertantang. Di dalam hati gue bilang, kalau emang di sini penghuninya kuat-kuat, tunjukin interaksi lu pada. Itu di dalam hati gue bilang kayak gitu. Nggak ada di Surya Kencana tuh nggak ada apa-apa. Gue buka tenda sama teman-teman gue, itu keadaan juga lama-lama gerimis gitu kan. Udah kita seperti biasa lah, kita ada yang tim logistik bikin makan, terus ada yang ngopi. Sempet jadi ketika kita udah makan, sempet gue sama teman gue, ada namanya si Latif, gue mau foto. Jadi foto, kalau di fotografi itu foto bulb, jadi biar galaksi-galaksinya tuh kelihatan tuh. Kebetulan gue bawa DSLR, jadi gue foto di situ. Gue mau dapetin bintang-bintang galaksi di situ. Di belakang gue kan ada beberapa tenda juga. Kebetulan juga ada rame juga tuh. Ya kurang lebih ada 8 atau 5 lah tenda di situ, udah rame lah di situ. Kita foto di situ. Nah anehnya ketika gua mau foto itu, gua melihat ada sosok bayangan hitam. Jadi kalau kita foto itu kan harus ada perbantuan cahaya kan. Iya, betul. Agar kita jelas gitu kan. Objek kayak foto gue tuh jelas. Jadi kalau ini kamera teman gue foto sambil teman gue ngerekam nyenterin kamera ke gue gitu bang. Gue melihat sosok bayangan hitam tuh dari setinggi teman gue, lama kelamaan dia berbentuk gede.
kurang lebih itu tingginya 6 sampai 7 meter. Itu 6 sampai 7 meter. Tapi gua nggak ngerasain merinding, gua nggak ngerasain apa-apa. Yang gue pikir, oh mungkin bayangan ketika orang nyenter nih ke gua, mungkin bayangan gunung di apa bukit-bukit di belakangnya lah gitu. Yang gue masih berpikir positif gitu kan. Tapi anehnya tuh dia kayak lama-kelamaan dia punya ada mata, dia berbentuk tangan juga gitu. Itu gua ngeliat sosok, mungkin kalau dibilang tuh sosok Gundurwo ya. Apa penghuni Surya Kencana lah. Nah pas gitu udah gue ngerasain aneh, gue bilang sama teman gue, Tik udah yuk kita masuk, dingin banget nih, gue bilang gitu, karena emang Surya Kencana kan dinginnya agak gila juga tuh bang, dinginnya agak lumayan lah. Udah yuk, ada akhirnya gue, tapi gue foto sekali dulu kata teman gue, yaudah gue fotoin, tetek, udah foto langsung kita masuk ke apa namanya ke tenda, kita masuk ke tenda. Nah di tenda itu kayak tidur tuh anak-anak, gue nggak tahu ya hati-hati anak-anak tuh ngerasain hal-hal aneh atau kayak gimana. Pokoknya nggak ada yang mau tidur di pojok bang, antar pojok tenda gitu. Gue nggak tahu kenapa. Alasan temen gue yang nggak mau di itu juga katanya dingin, padahal dia udah pakai ini sleeping bag gitu. Emang sih dingin banget pada saat itu. Ada gue pun tidur di tenda sebelah kiri paling pojok. Gue dengar kayak suara langkahan, kayak suara langkah ya pendaki lah, mungkin entah itu pendaki mau ngencing atau kayak gimana. Masih positif. Nah cuma hal yang kayak gitu doang di Surya Kencana. Yang lebih parahnya lagi itu udah udah pagi. Jadi pagi itu jam 9-an dari Surya Kencana naik ke puncak kan 1,5 jam kurang lebih kalau kita nyantai ya. Kalau kita cepat kan 1 jam kan. Sampai di puncak itu jam 10, jam 10, jam setengah 11-an ya, kita foto-foto di sana. Gue ketemu teman gue juga tuh dari Depok, ada teman gue dari Depok, udah say hello, ketemu teman gue. Akhirnya jam 12 kita turun bang. Nah yang paling parahnya lagi ketika turun itu interaksi sih gila-gilaan bang. Ketika dari kita kan dari Via Putri turun Cibodas. Oh lintas. Kita lintas itu hal-hal mistis tuh di situ tuh bang. Di jam 12 kita turun. Oh iya gue belum sempat cerita juga yang pendaki ilegal itu. Iya. Pendaki ilegal itu ngikut sama kita sampai Surya Kencana itu karena dia nggak nemuin temannya di Surya Kencana. Gue nggak tahu temannya udah turun atau gimana. Akhirnya tenda 2, jadi kan gue 7 orang ditambah pendaki ilegal itu 2 orang, jadi 9 orang. Di 2 tenda itu kita numpuk-numpukan gitu bang. Dari 9 orang kita bagi ini. Sedangkan kapasitas tenda kita kan yang satu 3, yang satu ya bisa 4, bisa 5 lah. Akhirnya pagi kita pisah bang. Dia turun jalur karena dia naruh motor Via Putri kan. Kita pisah di situ di Surya Kencana. Kita naik sambil packing karena kita mau terus lintas Cibodas. Itu logistik kita tuh udah tinggal kayak mie kita makan aja, udah gas juga udah habis tuh bang. Jadi kayak mie tuh kita langsung aja ya, kita sampai Camp Badak udah kelaparan tuh. Itu kan via Cibodas ada Camp Badak kan, kita kelaparan. Akhirnya kita ngeremesin mie tuh, digado, isi perut, digadoin. Iya, kayak beras, semua cemilan, paling cemilan kayak permen atau coklat, itu cuma kayak gitu doang buat apa mengganjal haus lah. Hari kita makan mie bareng-bareng bertujuh tuh. Mie kalau nggak salah ada 5, kalau nggak salah ada pun yang 2 dimasak, yang 3 digado tuh bang. Karena yang 3 digado apa? Sebenarnya kita mau masak dulu tuh bang. Karena kita nggak punya gas, jadi udah kita makan dulu aja nih 3-nya. Akhirnya ada teman gue yang berinisiatif minjem gas ke pendaki lain. Karena di Camp Badak itu kan ada ini juga, ada pendaki juga yang nenda gitu. Ada space buat tenda lah ya? Iya, ada space buat. Terus juga kebetulan ada pendaki juga tuh bang, banyak juga. Karena memang ada kamar mandinya juga kan di Camp Badak. Jadi dikasih tuh bang, karena 3 itu kita udah gadoin, 2 itu kita makan. Jadi 2 itu kita bagi ber7 orang tuh. Itu. Akhirnya kita turun.
turun kalau nggak salah itu di pos bayangan berapa gitu ya, sebelum kita ada, kalau Cibodas kan kita ngelewatin jalur air gitu tuh bang, air panas itu namanya apa ya? Cipanas, jalur Cipanas. Jadi yang ada tali, terus kita megang tali itu buat nyebrangin jalur itu. Sebelum itu ada kayak mata air yang kita bisa mandi di situ, cuci-cuci kaki gitu. Nah kebetulan pas banget kita sampai pos bayangan itu, teman gue bilang, tuh Ki, nanti ada mata air, kita bisa mandi-mandi di situ, kita bisa cuci kaki, kita bisa ngelap-ngelap muka. Oh ya udah ya. Oke, kita sampai di situ. Gua mandi di situ bang. Gua buka baju, gua mandi sambil ini. Terus juga teman gua ada yang cuci-cuci kaki, cuci-cuci sepatunya, ngelap-ngelap gitu. Karena emang ada kita di Pia Putri juga kan kehujanan juga kan. Cuci-cuci sepatu. Nah teman gua punya alarm azan tuh bang, azan maghrib. Pas banget gue lagi nyantai, relax, mandi di situ, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan nih, azan. Pas banget teman gue bilang azan sambil HP bunyi, burung itu turun bang. Ada burung warna hitam, tapi kayak bukan gagak. Gue nggak tahu. Turun, seret, di samping persis gue lagi nyantai gini, burung itu di atas batu itu. Di dekat kepala lu berarti. Iya. Mungkin teman gue udah ngerasa keanehan, Ki, udah Ki, udah cukup bilasnya katanya gitu. Oh ya udah buat lagi ini burung itu kayak loncat dari batu, loncat ke ranting-ranting gitu bang. Nah positifnya adalah teman gue berpikir itu positifnya burung itu ngasih informasi bahwa kita harus bergegas di situ karena ini maghrib, lo harus buru-buru turun. Positifnya, negatifnya itu mungkin ya makhluk gaib, wah ini nih nunjukin ini adalah bukti bahwa ntar lu bakal gua gangguin. Itu akhirnya gua cerita sambil merinding guys. Ini nyata banget, sumpah bang, gua nggak buat. Tapi emang storytelling gua sorry ya, emang udah agak-agak lupa karena 2017 gitu kan. Storytelling gua agak masih patah-patah lah. Ini masih gue coba mengingat-ingat memori gitu bang. Oke, kita lanjut. Maghrib itu kita lewatin jalur Cipanas yang ada talinya itu, kita nyebrang ke sana. Ada kita turun tuh udah mulai gelap tuh bang. Kita mulai gelap. Gua makin tertantang lagi nih. Gua nantangin. Kalau emang di sini ada, masa cuma segini doang nih? Penghuni katanya serem gitu. Kasih interaksi gue dong. Gitu. Gue di situ keadaan gue yang megang jalur bang, karena gue yang megang center kan. Gue buka jalan, gue megang center. Gue melihat di pinggir jalur gue, karena sebelah kanan itu jurang kan. Gue melihat sosok makhluk itu kayak cepot bang. Cepot. Lu kalau tahu cepot yang boneka itu, yang kayak pakai pakaian Sunda, terus giginya keluar dua, warna merah, terus kayak pakai belangkon gitu. Itu gue ngelihat, teman gue udah sempat bilang gini, Ki, lu kalau lu megang jalur, jangan center ke atas, ke kanan, ke kiri, lu fokus ke bawah aja. Gitu. Emang kenapa sih bro? Gue bilang gitu kan. Udah kayak gitu aja, kita ngehargain. Wah kok malah temen gue malah ke situ gitu kan. Akhirnya gue, karena emang gue nantangin gitu bang ya, gue center ke kanan, gue ke kiri, pas banget ada bunyi gruks gitu tuh di antar dedaunan, karena pinggir kan pas banget jurang, tapi jurangnya yang ada pohon-pohonnya gitu bang, pohon-pohon kecil lah, sedengkul gitulah. Pas gue center itu, wallahi gue melihat sosok cepot, makhluk kayak apa sih namanya ya, kayak legendnya Sunda lah. Dia bongkok terus berjalan sambil begitu bang. Itu udah kayak kangguru tuh, merinding tuh bang. Wah, berjalannya kayak kangguru gitu. Berjalan kayak gitu. Terus akhirnya gue tolakin lagi, gue nggak ke kanan. Ada lagi nggak nih suara? Jadi kayak gue nungguin itu suara muncul lagi, ntar gue center lagi. Ternyata udah nggak ada. Akhirnya kita jalan lagi di pos di
ada pos bayangan juga yang kayaknya nggak bisa disinggahin. Gue nggak tahu tuh di pos berapa. Itu di jam 9 kalau nggak salah dah. Kita ketemu pendaki yang mau naik nih. Ada 3 orang pendaki bang. Ada 3 orang pendaki. Ya kita kayak semangat bang. Kita gituin. Oh iya bro, masih jauh ya tanjatan setan. Dia naik gitu. Oh lumayan bang. Lu harus nemuin camp badak dulu. Kan kalau mau ke tanjatan setan kan harus nunggu di camp badak baru tanjatan setan kan. Nah, kita cuma ngomong gitu doang, gue ngomong sambil kayak istirahat terus berdiri gitu. Nah, akhirnya dia jalan. Nah anehnya dia kan megang senter ya di kepala. Mungkin kita kayak ngobrol-ngobrol asik kayak bang gue duluan ya, kayak nggak ada kecurigaan bahwa itu setan atau apa yang kita bikin kan karena komunikasi kita enak. Komunikasi enak, gue nggak berpikir bahwa itu setan atau gimana, walau alam. Ya gue pikir sih manusia itu ya. Cuma anehnya ketika kita ngobrol-ngobrol begini, selang 3 menit 2 menit, kalau dia jalur itu kan kelihatan kan ya, jalur itu dari pos bayangan pos berapa tuh kelihatan zigzag gitu tuh, tapi nggak ketutup sama pepohonan bang. Di via Cibodas itu kita nggak ngeliat center dia bang, kita nggak ngeliat center dia yang buka jalur atau jalan. Tau udah nggak ada aja gitu. Cepet itu waktunya, kalau nggak salah tuh 3 menitan atau 2 menitan. Udah hilang dari jangkauan gue. Iya, itu sih menurut gua aneh ya. Itu menurut gua aneh. Jadi udah, cuma kita nggak pikir, itu mah yang kita pikirin, kita nggak berpikir aneh-aneh. Tapi gue berpikir bahwa itu jin tuh bang. Ya makin tertantang gua. Ayo dong lagi. Cuma gua nggak, ya sekali lagi gua ngucapin nggak secara lisan di dalam hati gua. Tapi gue yakin sih bangsa mereka tuh mendengar, tahu karena jin itu kan lebih pintar dari manusia bang. Itu akhirnya udah tuh kita jalan kayak biasa. Kalau dari pos bayangan pos berapa gua nggak tahu tuh, kita ketemu jembatan yang kayu-kayu itu tuh. Kalau di via Cibodas kan ada yang jembatan kayu yang kanan kirinya rawa, yang mau kalau dari puncak itu mau menuju ke Telaga Warna apa Telaga Biru tuh, gua nggak tahu udah tuh. Jadi kita jalan situ, kita lagi jalan asik-asik, musik juga teman gue tahu-tahu HP-nya lowbat, jadi musik musik itu mati. Kita diketawain tuh bang, ketawain kayak suara burung. Secara positif gue mikirnya itu sama anak-anak itu suara burung. Nah kalau secara negatifnya itu suara kuntilanak laki tuh bang. Kuntilanak laki? Iya. Ketawanya kayak itu wallahi itu gue merinding lihat bang. Itu wallahi gue sama anak-anak dengar. Mungkin teman-teman gue kalau yang ikut pada saat itu bisa komen di bawah nih bang, yang ngerasain bareng-bareng gue itu semuanya dengar. Sampai teman gue dari belakang itu kan keadaan jembatan yang kayu-kayu itu ada beberapa yang bolong-bolong gitu bang di Cibodas itu, ya Cibodas. Sampai kayak main selak-selakan gitu bang. Udah santai aja. Lu pergi, lu jalan, tetap aja rasa ketakutan lu tuh di sini-sini aja. Lu lari juga malah makin besar. Ada teman gue yang ngomong kayak gitu. Udah kita santai aja, kita nikmatin aja. Oke, kita jalan. Udah tuh cuma diketawain doang, nggak menampakkan diri. Udah oke. Kita sampai di Telaga Warna bang. Gue nggak tahu tuh namanya Telaga Warna apa Telaga Biru ya. Ya pokoknya komen aja tuh teman-teman tuh kalau yang tahu. Kita sampai di danau, itu ada pos bang. Pos itu bau buat tai tikus tuh bang, bau buat kotoran-kotoran tikus gitu. Karena keadaan hujan kita pakai ponco gitu, kita sambil prepare. Nah itu keadaan air kita juga habis. Akhirnya gue ngomong tuh sama temen gue, lu kan belum ngapa-ngapain nih, lu ini dong ambil air gantian, begituin temen gue. Akhirnya udah gue kagak kuat nih, kita beramai-ramai aja yuk ngambil. Ya udah sambil jalan gue beramai-ramai nih bang, ngambil di jalur air itu, ngambil air bareng-bareng tuh. Keadaan posisi gue di belakang, ada temen gue di depan. Jadi kita kayak kereta gitu tuh, ngambil air, main belakang-belakangan. Gue nyerok di pos telaga itu. Gue melihat ada plang, gue nggak tahu plang ada bacanya apa aja, plang putih gitu.
gue nggak tahu tulisannya apa. Perasaan gue kayak tengok dong situ, tengok. Kayak perasaan gue begitu tuh bang, tengok kanan. Pas gue melihat ke kanan, itu ada sosok kuntilanak, sosok wanita. Dari pertama gue ngelihat plang sampai dia bebayang gitu bang, ngebentuk tuh keadaan gue begini bang, sampai berbentuk berwujud wanita. Dari gelap yang nggak kelihatan dia sampai berbentuk gitu tuh bang, seret, sampai megangin rambut dia tuh bang. Gitu. Kacau. Real bro, gue merinding. Gue kalau gue bilang kuntilanak, gue teriak itu, wah ada cewek. Habis. Wah, gue nggak tahu tuh mental anak. Satu kita kelaparan, satu kita kehausan. Itu mungkin bangsa jin juga mengambil alih sugesti kita tuh dari rasa kita lapar, rasa kita haus. Jadi otak kita tuh udah lelah, jadi dia bisa memanipulasi itu tuh bang. Makanya mungkin gue berhalusinasi itu karena gue mungkin kecapean, gue pikirnya positif gitu ya. Kalau gue pikir positif gitu bang, karena gue kecapean, gue kelaparan. Itu bener bang, gue ngeliat bentukan wanita. Gue nggak ngomong sama teman gue, tapi gue pindah posisi. Sini gue aja yang ngambil, gue bilang gitu. Sini gue aja yang ngambil air. Udah kok, kata gitu. Oh ya udah. Akhirnya gue pindah ke sini, udah tuh. Udah yuk jalan. Udah gitu tuh. Gitu gue nggak cerita bahwa di situ ada setan. Nah, yang anehnya lagi, kita turun dari jam 12 bang. Bayangin sampai base camp gue jam 10 malam. Secara turun dari puncak lewat via Cibodas itu nggak normal bang. Turun jam 12 sampai base camp Cibodas itu jam 10. Di jalan itu gue udah di jalan itu gue udah kayak teman gue ada yang kepaduk, teman gue ada yang ngesleo kakinya. Udah lelah banget karena kita kelaparan di situ. Kita kehausan juga. Itu udah nggak udah aneh banget lah menurut gue ya. Udah aneh banget. Jadi pas udah turun jam 10 udah tuh ada kita di base camp, bukan pintu masuk yang kita pendaftaran. Jadi gue ke base camp yang warung. Nah, ada tuh di Cibodas anak-anak pendaki kayak tim sar gitu tuh, yang ada madingnya, terus foto-foto memori-memori dia tuh. Kita ngobrol, di sini ada cerita-cerita orang hilang, cerita-cerita horornya juga tuh ada tuh bang. Nah kita ngobrol tuh, mas hujanan ya, kata ini. Oh iya kita kehujanan. Turun jam berapa emang? Jam 12. Lah kok sekarang baru turun, nyantai, katanya. Jalan kan hujan, keadaan hujan. Iya kita jalan aja biasa, nggak ada istirahatnya. Istirahat paling kita cuman ngerokok sebat 3 menit, kita langsung berangkat lagi bang. Lah kok aneh, kok bisa sampai berjam-jam kalian. Harusnya kan kalau turun tuh 6 jam 5 jam juga udah bisa turun bang dari puncak ke ini. Oh itu normalnya kalau dari puncak ke Cibodas. Tapi itu kita dari jam 12 sampai jam 10 malam baru sampai base camp. Sedangkan lu nggak ngerasa istirahat lama di sana? Iya, nggak ngerasa istirahat lama. Ya aneh aja gitu. Mungkin ya kalau negatifnya gue pikir ya kita diputer-puterin di situ. Karena emang perasaan gua anak-anak juga kayak kok pohon ini kita lewatin lagi gitu. Jadi ada pohon gede yang dipaku, terus ada tulisan papannya nampilin bahwa kayak ini pohon apa gitu, kayak perhutani gitu bang. Kok kita ngelewatin ini, tapi anak-anak sama gue pun nggak mau notice, nggak mau cerita gitu. Jadi kita jalan aja. Akhirnya kita sampai base camp, udah di situ keadaan gue meriang bang, langsung panas dingin gitu. Mungkin nggak karena gue ngeliat kuntilanak kali ya. Iya kan, kata orang dulu mah gitu, kalau kita ngeliat pasti sakit. Iya pasti sakit gitu kan. Tapi bukan, gue juga kelaparan di situ kan. Kecapean, kelaparan, wajar. Kehujanan juga. Dinginan gitu kan, wajar gue masuk angin kan, bukan karena makhluk gaib gitu kalau kita berpikir rasional gitu kan. Akhirnya di situ gue sambil meriang, gue dipakein koyo, terus gue minum obat. Udah, anak-anak buka semua di situ. Wah anjir ya, tadi kita ditawain gitu ya. Terus ada gue cerita, gue ngomong gini,
Itu tadi yang pas kita ngambil air juga di telaga kan ada pos ya, kita ngambil air, gue ngeliat kuntilanak. Wah iya Ki, gue juga ngeliat kayak gitu. Makanya gue pindah juga bareng sama lu katanya. Temen gue ngeliat bang, nggak gue doang. Bukan lu doang itu ya? Bukan gue doang, jadi gue berdua sama temen gue. Ini gue banget. Cuman Gitu. akhirnya baru kebuka pas di pos itu ya, di base camp itu ya. Iya, pada buka-bukaan temen gue ada yang ngelihat apa namanya sepatu pendaki lah katanya. Jadi katanya dia ngelihat apa namanya dia jalan di jalur, katanya di pojokan itu ada sepatu pendaki bang. Dua pendaki, dua pasang sepatu. Nah, temen gue nggak mau cerita ada sepatu nih, nggak begitu. Dia udah berpikir bahwa wah ini aneh nih gitu. Jadi larinya ke mistis. Iya, mana ada sih bang orang pendaki ninggalin sepatu, kan tolol ya. Nggak logis. Iya nggak logis. Soalnya ada kasus yang longsor lah atau kayak gimana, terus dia ninggalin secara buru-buru, dia ninggalin barang-barangnya. Itu ada pada cerita semua. Oh iya, ini kita juga aneh nih turun gini-gini. Ada cerita semua, ada tadi dari burung juga. Jadi burung itu bang yang tadi gue sempat cerita, gue ngebilas ngebilas di kayak di air panas gitu. Pemandian burung itu dari batang terus kayak nunjukin jalan gitu bang, kayak turun terus dia ke jalur menclok langkah gitu. Mungkin dia ya kalau orang bilang kan nunjukin jalan gitu ya. Kalau horornya kan wah itu tuh makhluk gaib gitu ya. Emang bener kita dikasih interaksi yang banyak lah di situ. Akhirnya dari situ tuh terjawab tuh rasa penasaran lu, rasa ketidakpercayaan. Terjawab bang. Di situ makin tertantang gua. Wah emang makhluk gaib nih, kalau emang kita semakin tantang cuma segitu doang gitu ratakannya. Enggak, maksud gua enggak ada kapok gitu. Enggak ada kapok bang, malah makin penasaran. Jadi gua kan punya ini YouTube juga kan, yang toxic gitu kan. Makanya kalau subscriber gua sampai 100.000 nih bang, gua bakal unboxing silver play button gua di pos 3 Gunung Salak. Dan akhirnya setelah lu nyampe pos nih, lu cabut tuh ke rumah. Cabut, kita pulang, langsung balik pada malam saat itu juga. Nah, sesampainya di rumah tuh ada hal apa gitu yang lu rasain? Maksudnya setelah lu kan di perjalanan dari di gunung nih ya, dari lu naik sampai lu turun kan lu dapetin hal-hal yang memang sebenarnya lu pengen merasakan itu, ya kan? Lu pengen ngedapetin hal buat menjawab semua pertanyaan penasaran lu. Setelah ditampakin, ada nggak yang ikut ke rumah atau ada hal dampaknya ya setelah teror gitu ya? Iya, modelnya kayak gitu. Teror tuh nggak ada, cuma dapet meriang doang bang gua. Meriang 2 hari sehari gitu. Cuma kayak teror gitu nggak ada sih. Malah gua makin semangat, gua bikin channel gitu, channel YouTube horor ke tempat-tempat angker. Gua toksik, gua ngata-ngatain setan. Karena memang lu merasa kentang nih ya, ibaratnya di gunung aja gue udah ini bukan gue taklukin ya, gue udah menjawab rasa penasaran gue, udah bisa gue kendaliin. Kalau gue taklukin kan gue ntar disangkanya takabur atau sombong bang. Itu hari gue udah inilah. Cara nggak langsung lu menjawab pertanyaan orang-orang di luar sana yang dimana dia pengen naik gunung tapi takut. Udah tersugesti dulu nih ya, makhluk ini gitu. Kan dapat kesan dan pesannya juga bang. Kenapa gue dapat halusinasi, gue bisa melihat setan, terus juga gue kesasar, terus mental gue juga gue dengar suara yang tadi gue ceritain, itulah hal-hal gaib. Itu kan ada unsurnya juga bang, karena gue kelaparan di situ. Makanya buat para pendaki ini harus safety. Dari jas hujan juga harus tebal biar gue nggak jadi sakit kan. Jadi gue sakit kan karena pakai ponco doang plastik bang. Terus juga logistik juga lo harus pikirin. Terus tempat alat-alat juga harus safety. Hal-hal yang kayak gitu tuh harus kita ini, insya Allah aman. Jadi jangan cuma modal nekat doang. Iya. Oke. Nah setelah itu berarti kan lu makin penasaran nih ya. Lu terjun ke lapangan lagi dengan channel lu ini ya. Channel Gila Dikit ya. Itu kan di situ kan lu menantang. Secara nggak langsung lu menantang, lu mendatangi tempat-tempat yang dianggap angker sama masyarakat dan disakralkan kali. Kita bisa bilang ke sana ya, kita ke arah sana ya. Lu menantang di sana. Ada terjawab, maksudnya rasa penasaran lu, ibaratnya kan lu penasaran lu tuh karena memang lu belum mendapatkan hal terekstrim dari makhluk-makhluk yang seperti itu, ya kan? Sempat terjawab nggak? Maksudnya hal-hal ekstrim gitu, ketika di gua explore gitu, ya teror lah gitu ya, kalau lu bilang ya. Teror tuh ratusan tempat angker, teror yang separah-parahnya tuh nggak ada bang. Tapi kalau teror yang semalaman atau sehari itu pernah. Tuh, gue ceritain nih.
Nanti Nanti next ya. Buat kalian yang penasaran nih sama cerita selanjutnya dari Bang Rizky, langsung komen aja di kolom komentar Bang. Nanti kita undang lagi Bang Rizky nih. Siap. Oke Bang. Nah teman-teman lu sendiri nih Bang, setelah turun, setelah sampai rumah ada nggak yang ngalamin hal-hal aneh? Nah, kalau temen gue ada Bang. Ada. Jadi dulu ada satu kameramen gua ada namanya gue sebut namanya apa kali ya? Boleh. Namanya Rega. Jadi dia sakit paru-paru basah Bang. Sakit paru-paru basah. Dia kameramen gue tuh Bang, sering-sering explore, sering-sering gini. Ketika gua jenguk dia, orang tuanya bilang, Rega jangan diajak-ajak ke tempat angker lagi ya Ki, katanya gitu. Oh iya Pak, gue kirain emang karena sakit kan. Cuman katanya yang gue dengar dari saudaranya dia tuh cerita, katanya si Rega itu gara-gara ke tempat angker dia langsung sakit katanya. Terus dapat informasi juga katanya dari orang tolol Bang, orang pintar. Iya, orang pintar. Padahal kan sakitnya jelas ya, paru-paru basah. Iya. Kecuali Medis. sakitnya medis, nggak non medis gitu. Ya udah akhirnya, oh ya udah. Ya akhirnya sampai saat ini, sampai detik ini pun dia nggak pernah ikut lagi. Tapi masih sehat ya? Sekarang. Masih sehat alhamdulillah. Berarti Nah kata dokter dia didiagnosis gara-gara nge-vape, bukan gara-gara explore setan setan. ya? Jadi intinya tetap setan yang disalahin. Iya, gara-gara orang antangin itu Bang. Anjing gue speechless ngobrol sama lu anjir. Iya. Nah Bang, tadi kita sempat ngebahas sedikit ya kalau channel ini kan memang apa namanya toksik di tempat-tempat angker. Yes, membongkar mitos-mitos lah Bang. Mitos ya. Oke. Dan tim lu berapa orang sih Bang? Sebenarnya tim yang utuh itu, yang serius itu gua sama Ajis doang. Oke, berdua. Tapi banyak ada teman yang serius nggak serius juga ada gitu. Ya kalau kita ajak mau ya ikut, enggak ya udah kita nggak paksain gitu. Jadi yang serius mah sebenarnya gua sama Ajis doang, benar-benar Berdua ngomong doang. channel. Yes. Oke. Nah, berarti hikmah yang bisa lu petik dari kejadian ini nih, ya ibaratnya di perjalanan lu di Gunung Gede Pangrango, Gede Bang Rongo. udah terjawab semua lah ya. Udah, Istilahnya. Bang. Makanya gue gak usah terlalu banyak pertanyaan karena memang penjelasan lu juga udah cukup bikin gue stres ya anjir. Kacau ya. Oke, Bang Rizky, makasih banyak ya lu udah Siap, mau Bang. bercerita di Penatua ya. Yes. Oke. Makasih juga nih udah diundang sama Siap. Penatua nih. Oke, kalian juga nih jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Bang Rizky. Yaitu di mana Bang? Gila dikit. Gila Dikit. Nah, itu isi konsepnya tentang horor juga Bang ya. Horor Bang. Cuman lebih Menantang-nantang Bang Sajin Bang. lebih gila deh pokoknya, ada wajib banget nih kalian untuk nonton dan subscribe ya. Oke Bang Rizky, sekali lagi makasih banyak ya. Siap. Thank you Bang. Oke, siap Bang. Oke, sekian untuk video kali ini, ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan nih, bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata, gue Refdi dari Penatua dan Bang Rizky dari Gila Dikit pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.